Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fazkurullaha katsira ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan sallallahu lahu asyara. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama sekali dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Jumat 26 Rajab tahun 1444 Hijriah, Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan dan kekuatan agar sama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melakukan kewajiban kita bersama, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita perbanyak membacanya. Kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar yang mulia ini saya berpesan untuk diri saya dan kita semua, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di awal atau di muqaddimah khutbah tadi saya membacakan Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayat ini dimulai dengan kalimat subhana, yang mana dalam pemakaian bahasa Arab subhana ini adalah menunjukkan suatu hal yang luar biasa, yang sangat mencengangkan. Ketika Allah memulai ayat ini dengan Subhanalladzi asra, maka sesungguhnya kita bisa melihat peristiwa Isra wal Mi'raj itu bukan merupakan peristiwa mimpi, tapi benar kejadiannya. Ketika kita berjalan ke Masjidil Aqsa, di komplek Masjidil Aqsa yang begitu besar, salah satu masjid termegah yang ada di komplek Masjidil Aqsa adalah Masjid Qubbatus Sakhra, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan The Dome of Rock Mosque, ya, di mana masjid ini menjadi bukti sejarah. Di bawah kubah masjid ini terdapat sebuah batu besar yang melayang dari atas permukaan tanah lebih kurang 2 jengkal. Konon batu ini ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia ingin ikut, Nabi mengatakan, "Makanak ya hajar, makanak ya sakhra," tetap di tempatmu. Karena Nabi mengatakan, tetap di tempatmu, ia tidak kembali lagi turun ke atas tanah
ia kelihatan melayang, posisinya tepat di bawah kubah besar dari Masjid Qubbatus Sakhra tersebut. Di atas batu tersebut terdapat pijakan Nabi Muhammad SAW yang dipagar. Jika kita pernah melihat makam Ibrahim yang ada di depan Ka'bah, maka sesungguhnya tempat ini sangat mirip dengan makam Ibrahim. Namun bedanya, jika makam Ibrahim kita tidak bisa memasukkan tangan kita untuk memegang telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, di Masjidil Qubbatus Sakhra, di bawah pagar tersebut kita bisa memasukkan tangan kita memegang bekas telapak kaki Nabi yang akan dimi'rajkan. Dan ada yang luar biasa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahwa telapak kaki Nabi tersebut atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini mengeluarkan bau wangi yang luar biasa, yang tidak pernah kita dapatkan bau minyak apa namanya yang ada di atas dunia ini. Ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya kejadian ini bukan merupakan mimpi, tapi adalah kejadian yang sebenar-benarnya. Kita bisa memasukkan tangan kita ke pagar tersebut, kemudian menghapus-hapuskan tangan kita, menciumnya. Bahkan ada yang mengambil serbannya, kemudian menggosok-gosokkannya dan mencium-ciumnya. Wangi dari bekas telapak kaki Nabi Muhammad SAW tersebut tidak hilang meskipun sudah cukup lama orang tersebut menggosok-gosokkan serbannya di bekas telapak kaki Nabi Muhammad SAW tersebut. Ketika kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka tidak terlepas tentang permasalahan salat. Salah satu yang digambarkan kepada Nabi pada saat Isra wal Mi'raj, jika kita baca kitab-kitab yang berbicara tentang Isra wal Mi'raj atau hadis-hadis yang berbicara tentang Isra wal Mi'raj, salah satu yang dilihat Nabi, yang digambarkan oleh Allah dalam perjalanan Nabi menuju Mi'raj adalah orang-orang yang membentur-benturkan kepala mereka karena mereka malas melakukan sholat. Mereka malas mensujudkan kepala mereka untuk sholat. Kaum muslimin, terkadang yang perlu kita hayati di dalam melaksanakan sholat, terutama kita orang-orang dewasa terhadap anak-anak kita, adalah perintah Allah di dalam surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Thaha ayat 132 memerintahkan kepada kita semua, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah ya keluargamu untuk salat. Tapi ada garis bawah yang harus kita ingat, wastabir 'alaiha, hendaklah kalian sabar melaksanakannya. Dalam penjabaran ataupun pensyarahan ayat suci Al-Quran ini, kita bisa mendengarkan sebuah kisah yang dituliskan oleh seorang ulama di kota Masqat, Oman. Beliau bercerita, nama ulama tersebut adalah Syekh Abdul Rashad Al-Manna, Syekh Muhammad Rashad Al-Manna, maaf. Dalam bukunya beliau menceritakan, pada suatu hari aku kedatangan seorang tua, yang mana orang tua ini kelihatan kusut sekali, wajahnya terlihat tertekan. Lalu beliau mengatakan kepada Syekh Al-Manna, wahai Syekh, mohon bimbing kembali aku untuk bertaubat kepada Allah. Syekh Manna mengatakan, apa yang terjadi denganmu? Umurku sekarang sudah 60 tahun, tapi aku sudah hampir 55 tahun meninggalkan sholat. Kalaupun aku sholat, bukan karena keinginanku, karena rasa seganku kepada manusia yang lain. Apa yang terjadi denganmu? Laki-laki tadi bercerita, ketika umurku 5 tahun, aku keluar bersama anak-anak sebayaku ke masjid. Kami bermain sepanjang jalan, dan pada saat berwudu di masjid, kami bermain-main air. Datanglah laki-laki dewasa memarahi kami dan memukuli tangan kami. Yang pertama yang membuat laki-laki tersebut menjadi benci kepada masjid.
Padahal perintahnya di dalam surah Thaha ayat 132, wastabir 'alaiha. Kalian diminta untuk bersabar. Baik ketika menyuruh anak kalian untuk sholat ataupun pada saat membimbing mereka mengerjakan sholat. Laki-laki tadi bercerita, setelah kami dipukul pada saat berwudu, lalu kami bermain-main di dalam sholat kami. Kembali sehabis sholat, laki-laki dewasa menjewer telinga kami, memulas pinggang kami, sehingga kami menangis. Sejak itu, wahai Syekh, aku membenci masjid. Ini yang harus kita ingat, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahwa ayat suci Al-Quran tadi, pada saat kita menyuruh ahli kita untuk melakukan sholat, kita yang disuruh bersabar. Ada orang yang mengatakan mereka ribut sekali sehingga aku tidak khusyuk di dalam sholat. Jangan kita menutup-nutupi. Bukankah kadang-kadang ketika kita sholat di kamar, tidak ada orang lain yang sholat bersama kita di kamar, kondisi kamar sejuk dan sepi. Kadang-kadang juga kita lupa sudah berapa rakaat yang kita kerjakan. Jadi tolong jangan mengalaskan bahwa anak-anak yang ribut itu menjadikan kita kurang khusyuk. Jika kita berjalan ke Istanbul, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di sebuah tempat yang bernama Topkapi, sebuah museum yang menyimpan khazanah kekayaan Islam, mulai dari pedangnya Nabi, pedangnya keempat khalifah, pedangnya Abu Ubaidillah Al-Jarrah, pedangnya Khalid bin Walid, bahkan pakaian yang pernah dipakai oleh Siti Fatimah tersimpan di sana. Begitu juga emas-emas kerajaan daulah Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, bahkan Utsmaniyah, semua tersimpan rapi di sana. Di sana kita menemukan sebuah kuburan milik seorang pejuang Islam yang bernama Muhammad Fatih Al-Ghazi. Muhammad Fatih Al-Ghazi. Di badan kuburan beliau tertulis, jika kalian datang ke suatu tempat, kalian tidak menemukan anak-anak yang bermain di masjid, ketahuilah sesungguhnya generasi Islam sudah memprihatinkan di tempat tersebut. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membicarakan sholat, ketika kita membicarakan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak terlepas harus diingatkan bagaimana rasa sayang kita, bagaimana rasa sabar kita dalam mendidik anak-anak kita untuk melakukan sholat. Sering sekali orang dewasa merasa dirinya yang paling baik, merasa dirinya yang paling benar, seolah-olah mereka tidak pernah mengalami masa kanak-kanak, yang mungkin saja masa kanak-kanaknya juga seperti masa kanak-kanak sekarang ini yang masih ribut di dalam sholatnya. Lalu tidakkah kita berpikir, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika generasi kita ini membenci masjid, siapa nanti yang akan mengurusi kita pada saat kita sudah meninggal dunia? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita kembali memperbaiki salat kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi ibnu Adam yaumal qiyamah as-shalah. Nanti yang pertama sekali diminta pertanggungjawabannya oleh Allah kepada anak manusia adalah salat. Jadi mari kita perbaiki, mari kita belajar sholat kembali kepada ulama, bukan kepada hal-hal yang lain. Mulai dari bagaimana berdiri di dalam sholat, bagaimana melipat tangan di dalam sholat, terutama bacaan-bacaan sholat, bagaimana kita meluruskan Al-Fatihah kita. Karena kata Nabi Muhammad SAW, la sholata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah kitab. Baik itu bagaimana makhrajnya kita perdengarkan, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ketika seorang bertanya, kenapa sholat saya tidak mampu mencegah saya dari perbuatan keji dan mungkar? Apakah firman Allah salah dengan mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Salah.
bukan ayat tersebut yang salah, tapi mungkin kita yang belum memperbaiki tata cara sholat kita, sehingga sholat kita belum benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah yang ringkas ini berguna bagi diri saya dan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayna wa liwalidaykum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fazkurullaha katsira ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidha innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin sadatinal kiram sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in wa anit tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ar-rahmata was-sihhata wat-tawfiqa wal hidayah wan ni'mah wal barakah was salamah wa khususan alal hadirina fi hadzal masjid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man la yaruddu sa'ila wa ya man amruhu baina kafi wan nun wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.